Dengan banyaknya clue yang bisa kita dapatkan perihal film Godzilla vs Kong yang akan datang, sedikit banyak dapat memberi kita petunjuk tentang apa yang membuat Kong terpaksa harus berhadapan dengan Godzilla dalam lanjutan film Monsterverse mendatang. Di sini gue bakal merinci alasan potensial mengapa Kong harus bertarung dengan sang raja monster, atau bahkan mungkin Kong membenci Godzilla. Ada beberapa faktor yang menurut gue sangat mungkin terjadi. Faktor yang pertama atau mungkin yang menjadi faktor terbesar adalah Mechagodzilla, di mana Mechagodzilla adalah ancaman nyata bagi Kong dan Godzilla. Yang kedua adalah kebocoran, atau dengan kata lain kebocoran yang gue maksud di sini adalah kebocoran tentang apa yang sedang dibuat oleh Monarch. Dan yang ketiga adalah kesalahpahaman, yang akan disebabkan oleh sebuah aktivitas dari mesin. Diyakini Monarch mendirikan pangkalannya di Pulau Tengkorak untuk membangun sebuah mekanik raksasa dengan menggunakan sumber radiasi tersembunyi di pulau itu. Seperti yang kita tahu di Skull Island itu terdapat suatu sumber energi radiasi yang kemungkinan selama ini menjadi sumber makanan dari para megafauna. Nah, megafauna itu kayak semacam skull crawler gitu guys. Tujuan Monarch berada di Skull Island sebenarnya hanya ingin mensurvei dan melindungi para Titan. Akan tetapi proyek kesayangan mereka dibajak oleh organisasi saingannya yang bernama Apex. Buat kalian yang belum tahu, Apex itu adalah suatu organisasi rahasia, di mana misi utama mereka adalah berusaha untuk menghancurkan para Titans, seperti yang diminta dan dilakukan oleh beberapa manusia di Godzilla King of the Monsters dan Kong Skull Island. Alexander Skarsgård adalah pemeran karakter manusia yang sampai saat ini masih belum diketahui apa perannya di dalam filmnya nanti. Akan tetapi menurut tebakan dari para penggemar, karakter ini nantinya yang akan mengendalikan Mechagodzilla. Jika kalian melihat gambar yang diperankan oleh Skarsgård ini, dia terlihat dikelilingi oleh lampu neon merah yang diambil di CCXP di Brazil beberapa waktu yang lalu. Dan di sana dia terlihat seperti sedang berada di kokpit mengendalikan Mechagodzilla. Apex atau Mechagodzilla dapat membuat bahkan merusak habitat tempat tinggal Kong dan menjebak Godzilla dalam upaya untuk membuat keduanya saling bertarung. Kong cenderung akan melakukan pembalasan terhadap setiap gangguan yang terjadi di lingkungannya, seperti yang dia lakukan dalam film tahun 2017 Kong Skull Island. Nah, seperti yang udah pernah gue jelasin di video tentang kemunculan Godzilla palsu beberapa waktu yang lalu, di mana tampilan holografik atau beberapa trik cukup untuk membantu Mechagodzilla meniru penampilan dan gerakan dari Godzilla. Nah, hal itu yang kemungkinan sangat mungkin dibuat dengan tujuan untuk membuat bingung Kong, agar pada akhirnya Kong berusaha menghukum si pelaku kejahatan, yaitu Godzilla yang asli. Poin plot ini terdengar mirip dengan Godzilla vs Mechagodzilla tahun 1974, di mana Mechagodzilla mengambil bentuk dari Godzilla untuk mengalahkan Kaiju Anguirus. Di akhir cerita, Godzilla kemudian harus bekerja sama dengan Kaiju yang bentuknya mirip dengan Kong, yaitu King Caesar. Jadi kesimpulannya, itu semua terjadi karena kesalahpahaman. Kong dan Godzilla akan bersatu untuk melawan mesin pembunuh tersebut, tetapi setelah melalui pertarungan yang dahsyat di antara keduanya dulu. Nah, menurut sebuah buku yang dijadwalkan keluar sebulan sebelum filmnya dirilis, buku tersebut berjudul Godzilla vs Kong. Sometimes friends fight, but they always make up after. Nah, buku yang berjudul untuk memberikan tips tentang cara menjadi teman yang baik dan menyelesaikan sebuah konflik ini, dipercayai oleh banyak pihak telah memaparkan sedikit banyak tentang ending yang akan terjadi dalam filmnya nanti. Di buku itu menyiratkan dua Titans Alpha tersebut tidak saling membunuh. Tetapi semua persepsi tersebut berubah saat kita melihat tagline film tersebut yang bertuliskan One Will Fall. Salah satu dari kedua Titan tersebut pasti akan kalah. Setelah mereka kelelahan, mereka akan bekerja sama melawan Mechagodzilla. Dan kemungkinan salah satu di antara mereka akan mati. Alasannya adalah sang sutradara Adam Wingard mengatakan film ini akan menjadi film monster paling emosional yang pernah terjadi. Dengan kata lain, kita akan dibuat terbawa dengan momen-momen emosional yang kemungkinan akan membuat kita menangis. Ini adalah film perkelahian para monster yang sangat besar. Ada banyak monster yang akan tampil dan bertarung satu sama lain. Tapi pada akhirnya sang sutradara ingin ada dorongan yang diinvestasikan secara emosional di dalam filmnya nanti.
Komentar yang pertama dari The Legend of Mecha. Bang, mungkin nanti di Godzilla vs Kong, Godzilla vs Mecha Godzilla, Kong vs Nozuki, Rodan vs Kamazot. Apa itu akan terjadi? Gak tahu bro. Gue sendiri gak bisa menebak komposisinya kayak gini nanti pertarungannya. Gak ada yang tahu juga sih. Masih misteri ya bro, sampai sekarang. Terus bang, kok Godzilla buatan Legendary tangannya lebih mirip manusia yang jalannya diayunkan, tapi kok buatan Toho lebih kecil? Ya jadi lebih bagus dong bro. Terus dari Zilamen, bang, kalau di Godzilla vs Kong itu ada Rodan vs Kamazot. Kira-kira mereka bertarung 2 vs 2 kayak di King of the Monster. Lebih epic mana pertarungannya, Godzilla vs Kong atau Rodan vs Kamazot? Godzilla vs Kong dong. Sudah pasti pertarungannya paling epic mereka. Bang, apakah Anguirus akan bangkit di pertengahan Godzilla bertarung dengan Kong atau monster lain? Sama bahas konsep Anguirus bang. Oke, nanti gue bahasin. Anguirus sendiri gue gak bisa ngasih clue apa-apa juga. Dia akan muncul lagi atau enggak, gitu bro. Terus dari Raffi Rovandi, bang, Dagon sama Methuselah tua mana? Methuselah. Terus Zaki Zakaria, bang, kira-kira film Godzilla mana yang bakal tayang duluan? Shin Godzilla 2 atau Godzilla vs Kong? Setahu gue Shin Godzilla 2 nggak jadi ya, di cancel. Tapi meskipun dia tayang ya pasti Godzilla vs Kong duluan kan sesuai perjanjian Toho dan Legendary, gitu bro. Terus dari Malendra Ataya Suhendar, bang, mungkin Godzilla nggak bisa ngeluarin napas atom lagi, mungkin karena pas di Godzilla King of the Monsters dipakai buat burning Godzilla, terus pas sudah menang kan lempeng dorsalnya nggak nyala lagi, hanya teori. Oke bro. Bang, nanti di Shin Godzilla 2 yang akan tayang atas izin Legendary, apakah ada kaiju yang akan muncul melawan Shin Godzilla? Bukan atas izin Legendary bro, ini atas perjanjian antara Toho dan Legendary, di mana Toho sebagai yang punya franchise dan Legendary yang ingin memakai franchise dari Toho. Gitu. Nah, untuk urusan kaiju akan muncul, ya pasti akan muncul lawan dari Shin Godzilla dong bro. Gak mungkin lah Shin Godzilla cuma ngacak-ngacak Jepang doang. Terus dari Danang Anggoro, bang, Pacific Rim bakal ada desas-desus lanjut ke film 3 nggak? Ada. Soalnya yang kedua malah kayak Power Ranger. Iya ya, iya mirip Power Ranger ya. Terus dari Dokter Macak, terus Godzilla vs Komodo itu tuh seru bang. Komodo kan nyata paling hebat lidahnya, lidah tak bertulang. Terus dari Anggi Niwanda, bang, Godzilla Monsterverse versus Hedorah, menang mana? Godzilla Monsterverse dong. Terus Master Herobrine, bang, apakah Kamazot akan muncul di film Godzilla vs Kong? Muncul. Bang, jika Burning Godzilla ada, gimana alur ceritanya Godzilla vs Kong? Gak tahu bro, gue gak bisa ngebayangin kalau ada Burning Godzilla. Terus bang, jika Kong menang di Godzilla vs Kong dan kalau filmnya dilanjutkan, apakah nanti ada Kong King of the Monsters dan Skull Island? Gak tahu juga bro. Gue gak bisa berspekulasi. Terus dari Rafiq Daniel, bang, 1 bulan lagi paling bang trailernya. Doain ya, amin amin amin. Bang, coba bahas semua film Toho tanpa Godzilla, Rodan, Ghidorah, Mothra. Oke. Terus dari Roy Hanafi, Kong nanti bawa kapak dan itu pasti. Kapak itu diturunkan dari orang tuanya, karena ada sebuah spoiler yang memperlihatkan kapak itu berada di samping foto orang tuanya yang mati. Ya gue udah nonton sini videonya. Tapi yang bikin gue bingung adalah, kalau memang benar itu kapak dari orang tuanya, kan kalau kita lihat komik The Birth of Kong di mana orang tuanya dibantai oleh Skullcrawler, nah Skullcrawler itu kan ukurannya sudah kita lihat di Kong Skull Island dong. Gak mungkin Skullcrawler itu setinggi dari Godzilla, gak mungkin. Mereka termasuk golongan dari megafauna. Dan setahu gue bro, tingginya Kong nanti di Godzilla vs Kong itu 3 kali lipat lebih besar jika dibandingkan tinggi dari orang tuanya. Masalahnya, kalau orang tuanya Kong tingginya segitu, sedangkan Kong nanti di Godzilla vs Kong itu tingginya seperti Godzilla, kan dia pasti kapaknya kecil dong. Gak mungkin seukuran Kong yang sekarang. Nah itu dia yang masih jadi pertanyaan gue. Gak mungkin kapaknya tiba-tiba jadi gede gitu. Gitu bro. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.